Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Tidak diragukan lagi bahwa mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang sangat terkenal dan besar di Indonesia. Ajarannya banyak dipakai oleh ulama-ulama selanjutnya dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Siapakah sosok Imam Syafi'i yang tersohor seantero negeri ini? Biografi Imam Syafi'i dapat kita jumpai secara lengkap mulai dari kelahirannya hingga ketika beliau wafat dalam buku Al-Jilid 1, Kitab Induk Fikih Islam, karya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memiliki nama asli Muhammad bin Idris bin Abad bin Usman bin Syafi' bin Saib bin Ubaid bin Abde Yazid bin Hashim bin Muthalib bin Abdu Manaf. Beliau dilahirkan pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah bertepatan pada tahun 767 Masehi, di Palestina, tepatnya di wilayah Gaza dan Askelon, Palestina. Ibunda Imam Syafi'i yang bernama Sayyidah Fatimah Habibah Al-Azadiyah memberinya nama Muhammad, namun orang-orang menjulukinya dengan Abu Abdullah. Ibunya berniat untuk membawanya ke Makkah, saat usia Imam Syafi'i menginjak 2 tahun, tempat asal almarhum ayahnya, untuk menjaga nasab anaknya agar tidak hilang. Oleh karena itu, mereka akhirnya menetap di dekat Masjidil Haram, di sebuah dusun yang bernama Shib Raif. Sosok penampilan Imam Syafi'i memiliki postur tubuh yang tinggi, pakaiannya selalu bersih, berwibawa, dan lisannya fasih. Sifatnya yang sangat mulia serta sering membantu dan berbuat baik kepada semua orang membuatnya dicintai oleh banyak orang. Imam Syafi'i selalu mewarnai rambutnya dengan warna merah untuk mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suara beliau sangat indah saat membaca Al-Quran, hingga para ulama Makkah menangis bila mendengarnya. Bahkan, saking merdunya suara Imam Syafi'i, para ulama menangis hingga terseduh-seduh sampai membuat beberapa di antara mereka jatuh pingsan. Ketika melihat itu, Imam Syafi'i biasanya langsung menghentikan bacaannya. Imam Syafi'i merupakan sosok yang sangat cerdas. Para ulama-ulama lain sangat memuji kecerdasan Imam Syafi'i. Al-Hatib meriwayatkan dalam Tarikh Baghdad, dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Malik, bahwa ia berkata, tidak seorang pun asal Quraisy yang pernah mendatangiku yang lebih dalam pemahamannya dibandingkan Syafi'i. Kitab karya Imam Syafi'i yang terkenal pertama adalah Zafaran, dalam riwayat. Kitab ini ditulis oleh beliau ketika melaksanakan salat maghrib di Baghdad dan seorang pemuda yang mengimami salat tersebut lupa di tengah salatnya. Pemuda tersebut tidak tahu harus berbuat apa dan diam saja. Lalu saat itu Imam Syafi'i berkata kepadanya, "Engkau sudah merusak salat kita wahai anak muda." Kemudian, Imam Syafi'i langsung menuliskan kitab Zafaran tersebut yang berisi tentang perkara lupa dalam salat. Dalam riwayat, nama pemuda yang lupa dalam salatnya tadi menjadi judul dalam kitab ini. Di balik keluasan ilmunya, Imam Syafi'i ini punya karomah yang jarang diketahui umat muslim. Imam Ahmad bin Hanbali, pendiri mazhab Hambali, yang merupakan murid Imam Syafi'i ketika di Baghdad pernah berkata bahwa Imam Syafi'i seperti mataharinya ilmu. Beliau ulama besar yang hidup pada masa tabi'in setelah sahabat Nabi dan melahirkan banyak ilmu dan pandangan yang menjadi rujukan bagi umat Islam di dunia. Di antara karomah Imam Syafi'i yang diceritakan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Manaqib Asy-Syafi'i, setelah beliau hijrah ke Mesir sampai akhir hayatnya di sana beliau memiliki santri, murid yang menceritakan perihal kewalian Imam Syafi'i. Ar-Rabi berkata, kami masuk menemui Imam Syafi'i menjelang wafatnya. Saya, Al-Buwaiti, Al-Muzani dan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam. Asy-Syafi'i memandang kami cukup lama kemudian dengan serius memperhatikan kami seraya berkata, engkau wahai Abu Yakub, dirimu akan meninggal dalam belenggu besimu. Adapun engkau wahai Muzani, di Mesir akan ada peristiwa besar dan engkau akan mengalami masa di mana engkau menjadi orang terpandai di zaman itu. Adapun engkau wahai Muhammad, engkau akan kembali ke mazhab ayahmu. Adapun engkau wahai Robi, akan menjadi muridku yang paling bermanfaat bagiku dalam menyebarkan kitab. Bangkitlah wahai Abu Yakub dan terimalah halqoh, jadilah pengasuh majelisku. Dan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i benar-benar menjadi kenyataan. Pada masa Khalifah Al-Watsiq Bilah, Ibnu Abi Duat yang beraliran Mu'tazilah memerintahkan wali Mesir untuk memanggil Al-Buwaiti dan mengetesnya terkait Al-Quran. Al-Buwaiti menolak untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Beliau pun ditangkap, diikat pada leher dan kakinya dengan belenggu dan rantai seberat 40 ritel.
kira-kira seberat 16 kg, dan dibawa ke Baghdad. Di sana beliau dipenjara dalam keadaan dibelenggu dan wafat dalam keadaan dibelenggu sebagaimana firasat Imam Syafi'i. Setelah Al-Buwaiti dizalimi dalam peristiwa fitnah, Al-Quran makhluk itu, maka Al-Muzanilah yang menggantikan Al-Buwaiti untuk mengasuh majelis Imam Syafi'i. Pengaruh Al-Muzani semakin membesar dan ilmunya tersebar luas terutama setelah beliau mengarang kitabnya yang masyhur, Mukhtasar Al-Muzani. Sedangkan Ibnu Abdi Al-Hakam, meninggalkan majelis As-Syafi'i dan akhirnya kembali ke mazhab Maliki. Dengan demikian genaplah firasat Imam Syafi'i. Adapun Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi, kita semua tahu jasa besar Ar-Rabi dalam menulis ulang, meriwayatkan dan menyebarkan kitab besar Imam Syafi'i yang bernama Melalui perantaraan Ar-Rabi, lah kita menjadi tahu kitab-kitab besar Imam Syafi'i dalam hal fikih maupun usul fikih. Dengan demikian genap pula lah firasat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i selain pendiri mazhab Asy-Syafi'iyah, juga beliau dipercaya adalah waliullah yang memiliki banyak karomah. Di antara karomah dari Imam Syafi'i yang paling masyhur adalah 1. Hafal 30 juz Al-Quran pada umur 7 tahun. 2. Hafal kitab Hadits Muwatta, karya Imam Malik hanya dalam 9 hari. 3. Keluar wewangian yang sangat harum dari makamnya. 4. Mukasyafah atau tersingkap peristiwa yang terjadi di masa depan atau dapat melihat peristiwa yang akan terjadi di masa depan, seperti yang dikisahkan di awal. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Jamiul Karamat karya Syekh Yusuf An-Nabhani, Imam Syafi'i wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Beberapa di antara kalam hikmah dari Imam Syafi'i yang populer hingga saat ini antara lain yaitu: Iman itu adalah ucapan dan amalan, ia meningkat dan menurun. Aku tidaklah suka berdebat dengan seseorang pun hanya untuk menyatakan kekeliruannya, terkecuali pelaku bid'ah, maka aku suka untuk mengungkap perkaranya bagi manusia. Kenyang perut dapat membawa kepada beratnya badan, kotornya hati, hilangnya kecerdasan, mengantuk dan loyo dalam beribadah. Barang siapa belajar ilmu nahu, maka ia akan disegani. Siapa yang belajar ilmu hisab, maka sehatlah pikirannya, pandangannya. Dan barang siapa tidak memelihara nafsunya, maka tidak bermanfaat ilmunya bagi dirinya. Amalan yang paling berat ada 3 macam: bermurah hati dalam keadaan sempit, wara, menjaga diri di saat sepi sendirian, dan mengatakan kebenaran saat sedang bersama dengan orang yang diharap lagi ditakuti. Barang siapa yang bersih pakaiannya maka berkuranglah duka citanya. Dan barang siapa yang menyenangkan wewangiannya maka bertambahlah akalnya. Menuntut ilmu itu lebih afdal daripada sholat sunat. Masih banyak lagi kalam hikmah dan karomah Imam Syafi'i, yang tidak kita bahas di sini. Seorang waliullah, imam mujtahid tersohor yang namanya masih harum hingga sampai saat ini. Demikian ulasan ini yang dihimpun dari berbagai sumber. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.